Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Rahir Bapak Ustaz Ahmad bin Farsali beserta pengurus yang kami hormati, Camat Kecamatan Bojong-Sari yang mewakili, yang kami hormati Bapak Mayor Sejeni Ahmad Fauzi dan Mayor 05 Sawangan Bojong-Sari yang mewakili Babinsa Bojong-Sari Baru, yang kami hormati Bapak Mayor AKP Selamat Wakapolsek Bojong-Sari yang mewakili Kapolsek Bojong-Sari, yang kami hormati Bapak Haji Saiful Ilah MAG Kepala KUA Bojong-Sari yang mewakili, yang kami hormati Lurah Sekecamatan Bojong-Sari yang mewakili, yang kami hormati RPN Kelurahan Sekecamatan Bojong-Sari, yang kami hormati pengurus MUI Kecamatan Bojong-Sari, yang kami hormati pengurus DMI Kecamatan Bojong-Sari, yang kami hormati pengurus MWC NU Kecamatan Bojong-Sari, yang kami hormati pengurus cabang Muhammadiyah Kecamatan Bojong-Sari, yang kami hormati MUI Kelurahan Sekecamatan Bojong-Sari, yang kami hormati DNI Kelurahan Sekecamatan Bojong-Sari, yang kami hormati PR NU Sekecamatan Bojong-Sari, yang kami hormati Jamaah Forum Pencinta Masjid Seruan Kecamatan Bojong-Sari, yang kami hormati RT dan RW Kelurahan Bojong-Sari Baru, yang kami hormati para jamaah dan DKM Musola dan Masjid Kelurahan Bojong-Sari Baru, yang kami hormati bapak-bapak, saudara-saudara jamaah subuh keliling yang kami hormati. Alhamdulillah, bismillah subhanahu wa ta'ala, kesempatan pagi hari ini masukkan nasihat walafiat, iman dalam Islam, dan senantiasa kita selalu menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Salawat wassalamu sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan sampai alam keterang sampai saat ini. Bapak saudara, para jamaah yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini dari Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bojong-Sari juga pencipta masjid, gerakan cinta masjid dari seluruh kelurahan yang kami hormati mengadakan kegiatan subuh keliling yang diadakan di Masjid Jami Al-Rahir pada kesempatan pagi hari. Adapun acara yang akan kita laksanakan pada hari ini, yaitu yang pertama kegiatan sholat subuh dan zikir bersama yang sudah kita laksanakan bersama. Yang kedua yang sambutan yang pertama dari Ketua DKM Masjid Jami Al-Rahir, dan yang kedua dari MUI Kecamatan Bojong-Sari, yang ketiga acara berdoa, yang keempat ramah-ramah, dan nanti kita juga akan dengarkan tausiah dan ilmu bermanfaat yang akan disampaikan
membaca satu Fatihah acara kegiatan subuh keliling MUI Kecamatan Bojong ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Tetapi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidinahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya sambutan yang pertama atas nama Ketua DKM Masjid Jami Ibrahim, dan dalam ini akan disampaikan oleh Wakil DKM Masjid Jami Ibrahim kepada yang terhormat Bapak Ahmad yang berbabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang saya hormati Ketua Penasehat Masjid Jami Ibrahim Bapak Haji Burjiki, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Ibrahim Ustaz Ahmad Irfan Sohi beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ketua Camat Kecamatan Bojong Baru yang diwakilkan, Bapak Ketua DPI Kecamatan Bojong Baru, yang saya hormati Bapak Ketua MUI Bojong Baru se-Kecamatan Bojong Baru, yang saya hormati para hujan, para asati, seluruh pengurus PKM Kecamatan Bojong Baru yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun kehormatan kami tetap kepada seluruh jemaah yang hadir pada hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu melimpahkan nikmatnya, barokahnya, hidayah, rezeki, kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dapat duduk bersama serta melaksanakan sholat subuh dalam tujuan tausiah kegiatan subuh di tingkat Kecamatan Bojong Baru. Selawat dan salam semoga tercurahkan kalimat Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para pengikut, wabil khusus kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat amin ya rabbal alamin. Jemaah Supling yang saya hormati, pertama ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pengurus Supling tingkat kelurahan Keseluar yang telah menginspirasi pada kami pengurus DKM Masjid Jami Ibrahim atas kegiatan Supling subuh keliling tingkat kelurahan yang awalnya menurut pembicaraan konsepnya adalah Supling tingkat kelurahan Seruang, namun ketika berubah menjadi Supling tingkat Kecamatan Bojong Baru. Begitu kami selaku pengurus DKM Masjid Jami Ibrahim mengucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah Supling tingkat Kecamatan Bojong Baru. Atas kekurangannya, kami selaku pengurus DKM mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tapi bukan kekurangan dan kelebihan yang kami harapkan, tapi adalah tujuan kita hikmah daripada Supling pada saat ini adalah meningkatkan silaturahmi kita kepada sesama DKM se-Kecamatan Bojong untuk meningkatkan ukhuwah Islamnya di antara kita se-Kecamatan Bojong. Intinya adalah bagaimana kita menginspirasi, membentuk peradaban, kemakmuran masih kepada generasi muda kita untuk menciptakan sebagai tongkat estafet kepemimpinan kita di era sekarang dan di era yang akan datang. Kenapa? Untuk menciptakan generasi-generasi DKM
yang penuh dengan Islam, bisa melayani, bisa melayani, bisa menyamankan, membuat peribadahan kepada para jamaah di seluruh PKM yang ada di Kecamatan Bojong-Sari Baru. Itu adalah harapan kami. Selanjutnya kami atas nama DKM Masjid Jamil Tauhid mohon didoakan itu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan syukur tingkat kecamatan ini, kita selaku jamaah yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua dalam keadaan husnul khotimah, tetap beriman dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian sambutan atas nama kedua DKM Masjid Jamil Tauhid. Selanjutnya sambutan yang kedua dari MUI ataupun Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bojong-Sari yang dalam ini akan diwakili oleh Hafidh Al-Islam YHI Ahmad Saifuddin SPD pada Bapak Musyawarah Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasir hadi bil hadi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para alim ulama, para masyayikh, para tokoh agama, tokoh masyarakat, khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan DKM Masjid Jamil Tauhid, Bapak Ustaz Ahmad Yani beserta jajaran pengurus, juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dari unsur Forkopimda Kecamatan Bojong-Sari yang hadir pada kesempatan kali ini, dari pihak Kecamatan Kelurahan Bawang yang hadir, dari pihak TNI Polri dalam hal ini dari yang mewakili Dandim dan Polsek Dinas dan Desa Kelurahan Bojong-Sari Baru, juga yang sama-sama kita hormati, kita minta maaf ya, kami hormati, kami muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Ahmad Jalaluddin dari MUI Kecamatan. Hadir loh beliau. Ya, harusnya beliau yang menyampaikan sambutan ini, saya tahu belum ini Pak. Juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita bersama Bapak Kiai Haji Badruddin, juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ketua KPC Kota Tijiyah Kecamatan Bojong-Sari Pak Ustaz Sutohidullah, Ketua DMI Kecamatan Bojong-Sari Bapak Sutohidullah, juga yang kami muliakan Dewan Penasehat di masjid, tokoh kita, orang tua kita, Bapak Haji Buliciki, gimana ya? Oh, di belakang, ya. Modikin Manadi beserta jajaran pengurus dari MUI Kelurahan di Jamal, langsung sini beserta para tokoh masyarakat, tokoh agama, pengurus DMI masing-masing kelurahan juga yang hadir, beserta para orang tua, para
masyayikh, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para ketua RT, para ketua RW yang ada di lingkungan Bojong-Sari Baru, juga banyak dari Serwar, kelurahan Serwar, para hadirin, para hadirat yang bermukarram sekalian, juga Pak Haji Yasin, orang kita, khusus mengatur acara, sahabat kami Bapak Haji Herman beserta imam, seluruh jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Disyukur kita panjatkan kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada kita dari Rasulullah Muhammad SAW. Pertama, mewakili dari pengurus RMI Kecamatan Bojong-Sari menyampaikan salam dari Ketua RMI Kecamatan Pak Haji Ahmad Jadudin. Beliau baru saja sampai dari Jawa, mungkin masih dalam keadaan lelah. Kami tentunya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada pihak pengurus PKM Masjid Jami Tauhid yang telah bersedia menjadi tuan rumah pada kesempatan subuh hari ini. Memang kegiatan sunnah ini berjalan setiap bulan, ini dari setiap kelurahan. Ini mungkin karena komunikasi terakhir dengan Pak Camat hari Rabu kayaknya lupa beliau ya. Karena dari pihak kelurahan juga belum ada yang terlihat ini. Jadi mohon maaf dan mohon maaf kalau seandainya dari pihak kecamatan dan kelurahan ya belum bisa hadir pada kesempatan kali ini. Insyaallah di pekan-pekan berikutnya kegiatan ini nanti muter keliling jadi setiap kelurahan. Insyaallah nanti dari setelah ini kemarin menjadi lebih bulan depan. Insyaallah nanti bulan depan ya kita akan surinya jadwalnya di kelurahan dilakukan. Ini juga menjadi catatan dan evaluasi buat. Tapi melihat jamaahnya luar biasa, masya Allah ya. Mudah-mudahan tentunya menambah ukhuwah silaturahim di antara kita dan kegiatan sunnah dan mereka ini. Sedikit saja, ini kita berada di Sabtu terakhir di tahun 1447 Hijriah. Jadi artinya dalam hitungan waktu beberapa hari ke depan, insya Allah di Senin malam, ya, malam Selasa, kita sudah masuk di pergantian tahun baru 1448 Hijriah. Memang beda suasana pergantian tahun Masehi sama tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi biasanya ketahuannya kalau udah panen jagung, kalau kata Pak RT. Kalau udah banyak orang pada panen jagung, banyak arah di pinggir jalan, berarti itu pergantian tahun. Nah, ini kita ini pergantian tahun baru Hijriah tentunya menjadi sebuah momentum buat kita. Karena Nabi Muhammad SAW dan para ulama ini selalu memberikan penegasan kepada kita agar kita selalu wanti-wanti khawatir kepada akhir dari setiap apapun itu selalu jadi perhatian utama. Bagaimana dalam keseharian kita bahwa akhir itu memiliki catatan dalam kehidupan. Biasanya orang itu Pak, kita ingat-ingat itu pasti segala sesuatunya tentang catatan akhir kehidupan. Makanya ada istilah husnul khatimah dan su'ul khatimah. Dan kita kepengen di awal tahun kemarin yang sudah kita awali dengan amalan-amalan yang baik, yang sudah kita isi dengan amalan-amalan soleh, maka kita kepengen menutup catatan akhir kehidupan ini juga dengan amalan-amalan yang baik. Sering saya sampaikan bahwa sebenarnya dalam hidup ini yang paling kita harapin adalah supaya selalu kita minta tiap hari, yang selalu kita sebut-sebut tiap hari, yang kita minta munajat mohon kepada Allah, yang kita kepengenin sama Allah, yang selalu kita minta kepada Allah setiap ada muntahya ucapan doa kita itu.
Jawabannya setiap akhir kalau kita sholat. Bapak kalau habis bayang pertama kali baca itu apa? Istighfar, baca mohon ampun kepada Allah. Jadi yang paling kita harapin dari Allah itu kan ampunan, benar? Kita minta ampun kepada Allah. Bahkan ada doa yang selalu kita baca, orang kalau meninggal dunia, takbir yang ketiga, takbir yang keempat dia baca itu permohonan doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma antarina ajrahu. Jadi takbir ketiga keempat yang paling utama itu kan diminta doa yang terisi itu Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dia, warhamhu, rahmati dia. Kita minta ampunan kepada Allah. Doa buat orang tua kita awali dengan doa apa? Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kan yang pertama kita ucap, ya Allah ampuni saya, ampuni dosa kedua orang tua saya. Yang selalu kita minta kepada Allah kapanpun dan dimanapun itu adalah ampunan Allah. Bahkan dalam beberapa riwayat disampaikan al-mufratu dan mufrati kafaratu lima bainahum as-salawat al-khamsi itu mukaffirat. Jadi semua ibadah yang kita lakukan itu hakikatnya adalah mengharap ampunan daripada Allah. Karena kita sadar bahwa diri ini kita ini kotor, banyak kemaksiatan dan dosa. Kalau bukan karena berharap ampunan Allah, Masya Allah berat kita. Karenanya yang paling kita harapin dalam hidup itu ampun. Nah ini momentum akhir tahun di tahun 1447 Hijriah ini kita melakukan muhasabah, evaluasi diri. Kira-kira banyakkan kebaikannya, banyakkan keburukannya, banyakkan manfaat maslahat yang kita berikan kepada masyarakat, kepada keluarga, kepada orang lain, atau kebanyakan madorotnya, kebanyakan hal-hal positifnya, apa kebanyakan hal-hal negatifnya. Makanya di akhir-akhir ini banyakin kita evaluasi, muhasabah, minta ampun kepada Allah. Bapak tahu gelas kopi, Pak? Tahu kopi nggak, Pak? Kalau nggak ada susah nyontoinnya saya baca. Kalau ada kopinya gampang, nyontoinnya tinggal angkat doang. Oh, kalau kopi warna hitam misalkan nih Pak, kopi yang hitam itu kira-kira kalau kita kocorin di air keran, kira-kira itu bakal hitam terus nggak Pak? Itu kita kocorin air keran, kita taruh itu gelas yang baru dipenuhi nama kopi, itu lama-lama kotornya keangkat terus. Kalau airnya ngocor terus, air ngalir terus, ngocor ngalir, dan lama-lama itu keangkat air yang buta kayak juga. Kalau dicuci dicuci tiap hari itu air ngocor terus, lama-lama jadi bersih, kotornya keangkat jadi hilang. Sebanyak apapun dosa yang kita punya, diri kita kotor berkelima dengan maksiat dan dosa. Kalau seandainya kita istighfar, kita ampun, munajat, mohon ampun kepada Allah, tubu ilallahi taubatan nasuha, sebenar-benarnya kita taubat mohon ampunan Allah. Ampunan, rahmat, kasih sayang Allah lebih luas dari kesalahan, kealpaan yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan ini momentum buat kita bisa menutup akhir tahun ini dengan senantiasa mengisinya dengan amalan-amalan baik, dan Allah catat akhir kehidupan kita di tahun ini dengan husnul khatimah. Itu saja sedikit dari saya. Nanti akan banyak ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Mohon maaf sekali lagi atas nama jajaran pengurus dari MUI Kecamatan Bojong Sari, ya, dan atas segala kekurangannya, ada penyampaian segala sesuatunya, kami mohon buatkan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih demikian sambutan atas nama perwakilan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bojong Sari sudah disampaikan oleh selanjutnya tausiah dan ilmu berapa yang dalam hal ini
dan bisa berjalan langsung tausiah oleh guru kita Al Ustaz Kiai Haji Ahmad Batudin SIM. Pada beliau kami sedang langsung. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah hadir pada kesempatan subuh berjamaah dengan kegiatan disebut subuh keliling Kecamatan Bojong-Sari. Bapak Camat yang sedia akan hadir namun untuk berhalangan beserta jajarannya, Bapak Kapolsek atau mewakili beserta jajarannya, dan Ramil atau mewakili beserta jajarannya, Ketua MUI Kecamatan Bojong-Sari yang dari Daruludin Amal, beliau mohon maaf izin. Namun banyak pengurus MUI Kecamatan yang bisa hadir juga. Ketua Tanfidiyah Majlis Warga Cabang Nahdlatul Ulama yang bersaja terpilih Alhamdulillah Al-Mukarram Ustaz Syukran Hidayatullah. Di sebelah saya orangnya Ketua MUI Bojong-Sari Kecamatan Bojong-Sari, juga Ketua Dewan Masjid Kecamatan Bojong-Sari Alhamdulillah Ustaz Tahruk yang sebelah kanan saya juga. Lalu saya hormati seluruh para pengurus DKM se-Kecamatan Bojong-Sari dari tiap-tiap kelurahan dan yang hadir semuanya, para alim ulama, para tokoh masyarakat, jajaran LPM dan lain-lain. Mohon maaf ini banyak daftar nama yang kami terima sangat banyak, tidak disebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa di nama saya. Juga khusus Habibul Baik, Ketua dan Pengurus DKM Masjid Miftahul Khair Bojong-Sari Lama, Bojong-Sari Baru, dan pada dalam ini Bojong-Sari Baru, dan seluruh jamaah sholat subuh, jamaah gerakan cinta masjid, jamaah subuh keliling gabungan se-Kecamatan Bojong-Sari, yang mudah-mudahan semua senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Marilah bersama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan, pada waktu yang mulia ini kita bisa hadir di Masjid Miftahul Khair ini. Kehadiran kita ke sini adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang diawali bangun aktivitasnya dengan berwudu, taharah, kemudian sesuatu juga ada yang mengatakan mandi wajib dulu gitu ya. Pokoknya itu ibadah dari mulai bangun tidur sampai ada yang tahajud lebih dahulu di rumah masing-masing, sholat
sholat hajat, lalu berangkat ke masjid ini, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunat fajar, sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian, berzikir, dan silaturahmi. Tentu kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat mulia. Oleh karenanya, gabungan dari seluruh yang ada di Kecamatan Bojongsari, baik dari pemerintah maupun ulama, juga organisasi Islam yang ada di Bojongsari, mulai MUI, NWC, Muhammadiyah, DMI, dan lain-lain, semua ini bersatu di Bojongsari ini dalam rangka untuk diantaranya ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Bojongsari ini adalah kecamatan yang tambah rukun, tambah maju, tambah berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita hanya hitungan berapa hari lagi akan mengakhiri tahun 1447 Hijriah. Tadi sudah disebutkan oleh Akhi Nafilah Janji Saifuddin bahwa kita akan mengakhiri tahun 1447 Hijriah dan akan memasuki 1448 Hijriah. Malam apa tahun barunya? Ramadan hanya kalau kata pawai obor dan ada yang tahu kalau saya. Kalau tahun baru masa ini makan udah kelihatan tuh suasananya, hiruk pikuknya. Udah ada yang pesen villa, udah ada yang personal yang kesini, udah masak persiapan petasan. Tapi tahun baru selamat, kita tidak hura-hura, paling tidak bikin kegiatan yang di dalamnya syiar Islam. Apa yang paling murah meriah dan memperkenalkan, mengingatkan kepada generasi kita, minimal pawai obor. Cuma pawai obornya yang pakai pertama mahal, jangan pakai pertalite. Pakai apa? Minyak tanah juga udah langka ya, tapi masih ada, ya, masih ada langka juga. Baik berkaitan dengan tahun baru, baik Masehi maupun Hijriah, adalah berkaitan dengan waktu. Lantarji al-ayyam matos, hari-hari yang telah berlalu, bahasa kitanya kagak bakalan kembali lagi. Orang yang baru balik lagi, namanya udah lewat mah. Hari ini kita bertemu, yang akan datang bertemu di hari yang sama, tapi tanggalnya sudah beda, suasananya sudah beda. Dan berkaitan dengan waktu terus berjalan, umur kita makin lama makin nambah, apa makin mengurangi. Yang namanya umur makin lama makin nurani. Yang nambah apa? Selain dosa apa lagi nambah? Utang. Yang nambah adalah dosa. Padahal kan sering baca saya Munawas ya. Coba baca bareng-bareng. Ini bapak-bapak remaja jamaah. Kalau jamaah ibu-ibu mah pada apa? Karena ini kalau pengajian apa perlu baca bertuntas ya? Sholawatan, rawih, qasidah, ya dibaca tuh. Pengajian ini masih 2 jam lagi supaya udah hidup. Iya. Tapi kalau bapak-bapak kan datang udah langsung ngaji aja. Ya jarang yang baca kalimat-kalimat thayyibah, sholawat. Di antaranya ada syair, itu bukan sholawat, tapi kalau isinya doa, iktiraf, ya juga termasuk pengakuan dosa, tapi bukan sholawat Nabi. Ini mah syair yang dibuat oleh Abu Nawas. Semuanya
Kalau dibahas semuanya kepanjangan, tapi dua baris terakhir. Wa umri dan umurku. Nah, isun berkurang. Bikul yaumin dalam setiap hari. Saya ulangi. Wa umri isun bikul yaumin. Umurku berkurang dalam hitungan setiap hari. Yang nambah apa? Walambi dan dosaku zaidun nambah. Kaifah dimali, bagaimana aku dapat menanggung dosa itu. Bahkan dikatakan lebih dosa dosaku misrada dirimali seperti hamparan pasir di pantai. Kan semuanya pernah ngerasain ya jalan-jalan tuh, apalagi sekarang rumahnya udah banyak banget, nanti kompak banget tiap daerah pada ngadain. Kalau bisa mah ke pantai, kalau bisa mah ke pantai. Namanya ke pantai ketemu pasir begitu banyak, itu baru cerita, itu baru dianyar. Belum pantai seluruh dunia, itu pasir yang dikumpulkan, itu gambaran betapa banyak dosa-dosa kita sejumlah pasir itu. Misru ada menerimani, fahabli, ya Allah berikan kepadaku, bukakan kepadaku, terimalah ya Allah taubat wa Engkau yang maha agung. Hanya kalau baca kalimat-kalimat thayyibah, baca selawat, banyak doakan yang enak mah tahu artinya. Jadi kan resep kita bacanya juga ya. Nah, imam tadi baca doa, bacaan sholatnya, surahnya merdu, itu kalau tahu artinya jadi enak sholatnya. Sampai ada yang sholatnya nangis gitu. Memang apa sholatnya nangis? Ya gue menangis deh gitu kan. Resep tuh seorang imam selain merdu juga paham akan arti dan isinya. Hadirin juga ada hadirat rahimahumullah, juga berkaitan dengan umur. Berarti kita punya persiapan. Kita punya persiapan diri kita. Semoga kita dipanjangkan umur oleh Allah, tapi panjang umurnya yang terbaik. Minta kepada ya Allah panjang umur saya ya Allah. Allahumma qawwin a'malana, tapi minta yang terbaik. Kalau ada minta yang terbaik, takutnya kepanjangan umurnya. Ya, Ustaz Sukron umurnya dikabulkan Allah dalam doa, dikasih 300 tahun. Berkata temannya, ini kalau kumpul orang umur 60 tahun pada kumpul satu kelurahan di Bojong Sari Baru, kumpul nih apa di masjid pada ngeriung umur 60 tahun. Pertanyaan yang muncul apa? Kita udah umur 60 ya. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang udah meninggal? Kalau nanya umur 60 ya 50 kali yang baik lagi dah. Kalau 50 nanya, siapa di antara saudara kita, teman kita yang meninggal? Si Ano, si Ano meninggal. Tapi kalau berkumpul umur 70, umur 80, nanyanya bukan siapa yang udah meninggal. Balik, nanya siapa? Siapa yang masih hidup? Karena yang masih hidup lama. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala yaqilun. Pada orang yang kami panjangkan umurnya, lalu kami kembalikan pada penciptaannya,
Nabi Nuh berapa umurnya? 950. Nabi yang kedua yang panjang umurnya Nabi Adam 930 tahun. Nabi yang paling muda wafat Nabi siapa? Nabi Muhammad. Bukan. Nabi Yahya. Nabi Yahya umurnya namanya Yahya. Sudah Yahya ada nggak ini? Ini panjang umur insya Allah ya. Iya. Nabi Yahya 32 tahun. Nabi Isa 33 tahun. Nabi Muhammad 63 tahun. Kita umatnya Nabi Muhammad tidak jauh-jauh amat dari usia Nabi. Kayaknya kalau lewat dari usia Nabi bonusnya banyak. Saya bisa kulit, mudah saya kulit. Urusan pada satu kita. Yang umurnya 62 tahun 11 bulan. Siap-siap aja. Makan yang enak-enak ya. Umur maka mengenal ajar tidak mengenal muda dan tua. Kalau sudah datang la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaghfirun. Ada yang di dalam perut sudah meninggal belum lahir keguguran. Ada yang sehari lahir meninggal. Ada yang remaja meninggal. Ada yang udah tua yang meninggal. Udah lama itu mantu anak cucu anaknya kayak guru-guru meninggal. Mengapa mau diukur meterannya tanahnya? Hanya kalau bisa bang kita nih, ya orang tua masih punya warisan untuk pakai ribut. Yang bagus mah itu bapaknya rumahnya suaranya udah batuknya berat. Kumpul itu anak-anaknya. Anak-anak gua kumpul semuanya. Rumahnya bapak rumahnya batuk udah berat ini. Napas sedang nafas nih. Kalau bapak kagak ada umur, tolong ya lo anak-anak gua pada akur untuk mati berebut warisan ya. Udah bagi-bagi yang akur. Di sana ada 1000 meter bagi 20, bagi apa lo, bagi ada tuh. Tapi itu yang dekat Puri Bali ada 3000 meter. Itu mah jangan dibagi-bagi, jangan dijual ya. Emang apa pak punya orang? Yang mana punya orang yang dijual? Nah sekarang mau warisan ke segala kuburan dijual ya. Ya, yang ada yang dua kali makin jual juga 1 meter loh. Ya sama-sama kembali. Mudah-mudahan kita panjang umur sehat walafiat. Dan kalau Allah wafatkan kita wafatnya husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. Minta panjang umur terbaik, dikuatkan iman dan Islam dan husnul khatimah. Itu dambaan semua orang yang beriman. Saya persingkat. Ini baru mukadimah sebenarnya saat ini. Tapi waktunya kan kita lewat dari jam 6:10 dan selesai. Setelah ini kita ramah-ramah ya. Baik. Ada sebagian besar ulama berkata anna sya'airul iman arba'ah, bahwasanya lambang atau tanda keimanan ada 4. Silakan dicatat. 1. At-taqwa, bertakwa kepada Allah. Orang disebut beriman kalau dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khutbah Jumat khatib pesan selalu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan singkat, yang pertama lambang keimanan bertakwa kepada Allah. Apa takwa kepada Allah? Imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Dan 1. Yang kedua, lambang keimanan adalah al-haya, punya rasa malu. Makanya sering teman dengar al-haya'u minal malu, itu bagian dari malu. Ada 2, malu imani, malu nafsani. Malu imani, malu kalau kita tidak ibadah
maksiat kepada Allah. Itu malu imani namanya. Ada lagi malu nafsani. Apa malu nafsani? Malu yang dimiliki oleh setiap manusia yang normal. Dia punya rasa malu. Umpamanya buka aurat di depan orang banyak, kan malu ya. Kan ada orang yang buka tembok, orang punya malu misalnya. Yang jangan sekarang udah bikin begini keadaannya. Lihat deh sekarang pejabat-pejabat. Lihat deh orang-orang pintar, orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang punya kedudukan. Jadi padahal kayak orang di penjara ya. Ya, orang punya rasa malu ya kalau korupsi ya kan begitu kira-kira. Semoga yang belum ketangkep pada taubat jadi nggak ketangkep. Ya, apa yang kita lakukan? Semoga dapat hidayah, bisa pada memimpin bangsa dengan sebaik-baiknya. Itu dasarnya malu. Malu. Yang ketiga, apa tanda keimanan kepada Allah adalah asyukru, bersyukur. Makanya kita bangun pagi ini tanda syukur kepada Allah, bisa datang untuk sholat berjamaah. Kita berdoa menghadapi tahun baru sebagai wujud syukur kita. Semoga hari, semoga minggu, semoga bulan, semoga tahun yang lalu yang sudah kita lewati dan tahun yang akan kita jalani, kita berharap tahun yang akan datang lebih baik. Kalau sama itu orang yang rugi. Kalau lebih jelek 1448 Hijriah yang akan datang, ternyata di jalannya lebih jelek, itu orang yang dilaknat. Tapi kalau lebih baik, berarti orang yang rabih, orang yang beruntung. Semua kita orang yang beruntung. Kita banyak bersyukur kepada Allah. Kenyataannya qalilan ma tashkurun. Sedikit kalian yang bersyukur kepada Allah. Pada Allah tadi nanti fadkuruni amrukum washkuri wa la takfurun. Ayo ingat kepada aku ingat kalian. Bersyukur kepadaku, jangan kalian kufur. Yang keempat tanda iman. Ingat, yang keempat tanda iman as-sabru, sabar. Sabar dalam apa? Satu, sabar ketika kita menghadapi musibah. Sabar adalah masyaqqah, mendapatkan kesulitan. Menghadapi kesulitan kita sabar. Pertama naik pertalit, mudah-mudahan jangan pada naik. Ya, saya mengisi bensin biasa pertama. Ya, bergeser ke pertalit, nantinya panjang banget. Sabar ya. Ini mahal, orang mahal. Kudu sabar. Sabar, suatu saat kita diberikan kemudahan oleh Allah kalau kita sabar. Ataupun saat apapun, kalau rezekinya ketemu berkah itu nikmatin. Kita ngeluh kok kagak ada untungnya man. Dan jalan aja, banyak bersyukur kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah. Agar negara kita menjadi negara yang baladatul thayyibatul walaupun contoh pakai jalan-jalan orang, contoh pakai jalan yang lain siapa aja, tetap kita yang ditanya yang baik dan sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar dalam menghadapi maksiat, termasuk sabar hadir sungguh kesini. As-sabru 'ala ta'ah. Emang kata sabar datang kesini? Perjuangan. Salat subuh adalah salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Salat yang paling berat bagi orang munafik dua. Salat apa? Isya sama salat subuh. Lam ya'lamuna fihima la tuhma walau hadwan. Kalau kita tahu nih fadilah salat isya dan salat subuh berjamaah, kita akan datang untuk jamaah walaupun merangkak, walaupun kaki kita perlu pakai tongkat, walaupun kita lagi pegel-pegel, berangkat termasuk subuh keliling hadir. Ini masih dekat orang Bojong-Sari Baru, ini masih dekat orang Curug, ini masih dekat orang Serua. Nanti dapatnya di Numeh dengan Bekar, dapat di bulan 1000 akan Jarwan. Yang hadir juga orang Mesir, orang Numeh. Ya, yang Bojong-Sari Lama kesini ya hadir juga. Ayo sama-sama kita jalin ukhuwah Islamiyah. Di antaranya adalah kita ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sukses dan tambah.
di antara hadis Rasulullah SAW yang menghapus dosa. Catat lagi poin-poin penting. Yang al-kafarah, 3 yang menghapus dosa di antaranya adalah ya isbaqul wudu fi samarat, menyempurnakan wudu di waktu dingin. Tadi mau berangkat gerimis-gerimis, jangan mau nyentuh air dingin yang asalnya ingin wudhunya 3 kali sunnahnya, kenapa sekali doang ya? Apalagi di puncak, ya roman-romannya kalau wudhu apel kapan jarang banget, cuma nyenggol-nyenggol air doang. Sempurnakan wudhu di waktu dingin, itu dapat menghapus dosa. Yang kedua, naqlul aqdam ilal masjid, mengangkat kedua kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah, itu menghapus dosa. Bahkan setiap langkahnya dihitung menghapus dosa dan dihitung pahala. Tambah jauh datangnya, jaraknya tambah besar pahalanya. Ustaz, saya kan ada jalan kaki, naik motor, memang zamannya beda. Ya bagus naik motor, memang kita perlu jalan kaki, sehingga ada jalan kaki, kendaraan. Itu gimana hitung pahalanya? Pengen tahu hitungan pahala namanya ya? Itu putra bannya, ya, samain putra harus langkah. Makin kecil banyak, makin banyak putarannya. Jadi bisa ganti balik kecilan dikit ya, dan itu pahalanya gedean. Ya semua penyemangat, tapi jelas langkah kita akan menjadikan penghapus dosa. Yang ketiga, ayo catat penting-pentingnya. Intizarus sholat ba'da sholat. Apa? Nungguin sholat setelah sholat. Tadi kan ada salat subuh, salat sunat fajar, ada juga 5 menit atau 10 menit tergantung setelannya tuh, mau 5 menit atau juga 10 menit. Habis salat sunat fajar menunggu salat subuh, waktu yang cukup lumayan 5 menit apa juga buat pikir. Itu duduknya nungguin sholat menghapus dosa. Intizarus sholat, ya, nunggu sholat besar. Atau juga orang yang nungguin sholat kas sholat seperti dia sholat. Makanya orang dulu mah kalau dari masjid maghrib ada pulang lagi ya. Mengapa tanggung pulang? Kita tungguin datang isya. Nungguin isya karena sholat maghrib menghapus dosa dan keberadaannya sama seperti orang yang sholat. Ada lagi juga penting buat kita. Hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan sholat subuh berjamaah juga termasuk berjamaah. Ada 3 salah sunnah farid yuzilluhullahu tahta arsyihi yawma la dhilla illa dhilluh. 3 golongan manusia mendapatkan perlindungan pada hari kiamat di bawah arasy Allah. Pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. 1. Al-mutawaddi fil makan, orang yang berwudu di waktu yang tidak disukai atau di waktu dingin, khususnya isya sama subuh. Kalau di rumah wudu malah ini basahnya dibanyakin ya, apalagi panas ya, kira banget kalau wudu. Nah, yang kedua adalah apa? Al-masyi ilal masjid atau ilal jamaah yusolat, berangkat jalan ke masjid atau sholat berjamaah pada waktu gelap. Berarti bisa sama subuh. Lah gelap, lah usah ada terang sekarang mah. Lo kan perlu mati lampunya. Macam motor kan terang, berarti mati lampunya, lampu motornya bukan itu. Maksudnya di waktu gelap berarti waktu isya dan waktu subuh. Bisa mengangkat kaki, bisa berjalan ke masjid, itu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Dan yang ketiga, wa mut'imul ja'i, orang yang memberi makan orang yang lapar. Ini pagi ini lapar apa enggak? Ustaz, lapar enggak? Saya belum sarapan dari rumah tadi dia, belum sarapan. Tapi rumah ini di samping ada meja, rumah-rumahnya gitu ya. Ya, tadi Pak udah muter ke. Ayo kita muterin, apa yang belum silakan bantu, mau berapa kek. Jangankan 5.000, 100.000 diterima. Ya, infak bersama-sama buat TKM Tamir, apalagi udah modalin suku keliling ini kan lumayan, tas TKM pakai ya. Ini kata TKM, ada banyak amat yang makan ini ya. Emang ada berapa uang kasnya? Insya Allah berkah ya. Dan kita semuanya memberi makan kepada orang yang lapar, khususnya orang-orang dan masakin dan anak yatim, itu mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Qur'an al-fajr kana mashhuda. Walaupun 2 rakaat, tapi berat banget kerjanya karena banyak orang yang tak sembahyang subuh, banyak yang kesiangan. Semoga kita diberikan istiqomah untuk terus bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, di musola terdekat dengan rumah kita. Oleh kita sendiri di musola dengan keluarga kita. Saya dari kecil kalau kita bangun subuh disiram sama bapak saya, berokin air. Udah sekarang coba kita berokin air, tetapi harus bangun ya, yang ada dia ngambek. Ayo memang perjuangannya harus lebih berat, jangan beda dengan dulu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 6 lewat, kita masih ada lagi yang berikutnya masing-masing. Sekali lagi kita mulai dengan suku wilayah pertama. Yang kedua bahkan ini ya, yang kedua karena yang pertama berarti di mana Curug ya. Ya, dan ini yang kedua, dan mudah-mudahan dari yang kedua sampai berikutnya apa namanya berurutan, nggak putus setiap bulan. Kita sudah programkan sampai 7 bulan ke depan berputar, bergilir dari satu kelurahan ke kelurahan yang lain. Semoga bisa hadir semua pada waktu yang amin ya rabbal alamin. Semoga panjang umur selamat menghadapi 1448 Hijriah, menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian porsi agama yang sudah disampaikan oleh Imam Ustaz Haji Ahmad Badruddin. Mudah apa yang beliau sampaikan kita bisa ambil hikmahnya untuk kita katakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara kegiatan sudah kita laksanakan pada kesempatan pagi hari ini sampai kita pada untuk acara. Dalam ini untuk acara kegiatan subuh berdiri sebelum dengan doa yang nanti akan disampaikan oleh Imam Ustaz Ahmad Ibn Sadiq. Sebelumnya kami sebagai bawa acara mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan jemaah, alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan acara. Mudah-mudahan sekali lagi walaupun yang bisa dimaksud yang mulia ini terus senantiasa mendapatkan ridho dan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ada di sini menjadi wasilah atas ketubuhan iman di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita duduk acara ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala ala sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana ya Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taghfir lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والآخرة. اللهم اغفر
ووفقنا للتقوى والاستقامة والعلم من موعظة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. اللهم قض عمرنا وصحح لساننا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا وأسد أرزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا وقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام